Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Tahun lalu, ada sebuah film tentang dua monster besar yang terpaksa adu mekanik karena persoalan siapakah Apex sesungguhnya di dalam tatanan dunia. Apex pengertiannya adalah sebuah puncak rantai makanan di mana makhluk ini terbilang tidak punya lawan. Soalnya semua bisa dia kalahin. Film tersebut adalah Kong versus Godzilla. Selepas nonton, banyak penonton yang keluar dengan perbincangan menarik. Ada yang nyeletuk, kira-kira gimana kalau hal kayak gini kejadian di dunia nyata ya? Aku jadi kepikiran hal serupa. Gimana misal ikan predator terbesar di Amerika Selatan ditemuin sama lawannya yang merupakan ikan predator terganas dari Eropa. Dari semua kandidat yang aku pantau, keluarlah dua ikan yang pantas disebut sebagai penguasa di wilayah mereka. Ikan tersebut adalah Whales catfish dan Arapaima gigas. Dua ikan ini merupakan ikan raksasa yang menjadi apex predator di habitatnya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi apexnya ketika mereka bertemu? Siapakah monster sejati di antara kedua ikan monster ini? Tonton video ini sampai habis ya. Dua apex predator yang ganas. Pada tahun 2012, dunia digemparkan dengan rekaman seekor ikan lele yang bisa berburu di darat. Mungkin kalau lelenya seukuran lele yang biasa dijadiin pecel lele, mungkin bakal kelihatan biasa saja. Tapi gimana kalau ukuran lele yang mungkin sebesar kamu? Tentu itu bakal jadi sebuah pemandangan yang agak seram, bukan? Bayangkan, kamu lagi nongkrong santai di pinggir sungai, terus tahu-tahu ada ikan lele yang lompat ke arah kamu dari dalam air. Selain kaget, kamu pasti nggak akan nyangka ada ikan lele yang punya kenekatan kayak gitu. Padahal di dalam air saja mereka sudah dapat banyak makanan. Ini dia coba-coba peruntungan cari makan di darat pula. Setahun sebelumnya, seorang ilmuwan bernama Frederick Santol yang sudah mencari tahu dan meriset kehidupan whales catfish selama 1 dekade mendapat telepon dari temannya tentang sebuah penemuan yang agak aneh. Temannya dengan antusias menerangkan kepada Frederick kalau ada sekelompok ikan lele yang memburu burung dara. Lokasi tempat lele ini melaksanakan operasinya adalah di Sungai Albi, Perancis, yang memang jadi salah satu tempat favorit para burung dara buat membersihkan badan dan berkumpul dengan sesamanya. Karena laporan ini, Santol langsung bergegas ke Sungai Albi buat menyaksikan sendiri bagaimana serunya perburuan burung dara yang dilakukan sama lele monster alias Whales catfish di sana. Sepanjang musim panas 2011, Santol ngabisin hari-harinya tiap hari datang ke sebuah jembatan untuk mengamati bagaimana Whales catfish memburu mangsanya. Kerennya, metode perburuan kayak gini mirip dengan apa yang dilakukan sama paus orca atau paus pembunuh di lautan. Biasanya paus orca akan mengintai anjing laut atau singa laut yang sedang berkumpul di pinggir pantai. Mereka akan bergerak diam-diam tanpa terlihat, sampai akhirnya mereka bisa melompat ke mulut pantai untuk menangkap mangsanya. Nah, yang dilakukan whales catfish di Sungai Albi ini jelas memakai metode yang sama dengan orca di lautan. Mereka bergerak perlahan di bawah air dengan sirip dorsalnya terlihat di permukaan kayak hiu. Mereka sangat pelan hingga nggak bisa terlihat sama para mangsanya. Saat para burung dara ini lengah, nah whales catfish langsung melompat dari dalam sungai untuk menyergap burung dara yang lengah. Gimana caranya ikan monster lele ini bisa merasakan kehadiran burung dara di darat, sementara mereka kan nggak bisa melongok gitu ya ke permukaan air buat mengintip. Mereka memakai kumis panjangnya untuk mendeteksi kehadiran burung dara di pinggir sungai. Santol nemuin fakta menarik lainnya. Kalau keberhasilan whales catfish dalam menangkap burung dara kira-kira sebesar 28%, yang artinya ikan ini sama dengan rata-rata keberhasilan yang diraih oleh predator di darat dalam menangkap mangsanya. Jadi walau tinggal di dalam air, tapi keefektifan perburuan mereka sama saja dengan predator darat. Ditambah mereka mendapat mangsanya di daratan, yang notabene bukanlah tempat di mana mereka hidup. Jelas keganasan whales catfish bukan kaleng-kaleng dan jelas mereka lah apex predator di dalam sungai Eropa. Arapaima gigas si raksasa. Secara turun-temurun lewat cerita rakyat yang selalu diceritakan oleh sejak dulu. Warga yang tinggal di pesisir Amazon percaya kalau ikan ini adalah sebuah perwujudan dari seorang prajurit yang gagah berani. Namun lama-lama jiwanya dikuasai oleh kejahatan. Karena itu, dewa langsung menghukum prajurit tersebut dengan memisahkan tubuh dan jantungnya dengan sebuah kilat. Tubuh prajurit ini tenggelam ke sungai dan berubah wujud menjadi seekor ikan yang dipercaya merupakan awal mula kehadiran Arapaima gigas di dunia. Arapaima gigas adalah ikan monster yang berasal dari sungai Amazon. Mereka bisa dibilang adalah ikan terbesar yang hidup di aliran sungai terbesar di dunia tersebut. Ikan sebesar ini seringkali memberikan teror kepada warga sekitar.
walau mereka bukanlah seekor ikan yang masuk dalam kategori man-eater. Nelayan setempat sering dibikin runyem oleh kelakuan Arapaima gigas yang kerap secara tidak sengaja mengganggu rutinitas mereka dalam mencari nafkah. Ada sebuah cerita tentang ikan ini yang sukses menenggelamkan sebuah kapal milik nelayan dan membuat si nelayan pingsan karena terkena sabetan ekornya. Waduh, ngeri juga ya. Karena itulah nelayan di sana selalu sangat berhati-hati dalam mencari ikan. Jangan sampai mereka berpapasan dan bertemu dengan Arapaima. Karena salah langkah sedikit, ikan ini bisa membuat perahu para nelayan patah dan akhirnya bisa tenggelam. Arapaima yang terbesar punya panjang lebih dari 4 meter, tetapi yang umum ditemukan di alam cuma sekitar 2 meter. Tapi 2 meter itu bukanlah ukurannya kecil untuk sebuah ikan. Ya, mungkin lebih tepatnya seekor ikan. Karena panjangnya mungkin lebih panjang dari motor yang setiap hari kamu pakai. Selain punya perilaku agresif, keperkasaan Arapaima di Amazon juga didukung oleh tampilan fisiknya. Selain berukuran besar dan badannya panjang, mereka juga punya sisik yang sangat tebal. Saking tebalnya, banyak ilmuwan yang menunjuki kalau ikan ini adalah ikan yang bulletproof atau nggak mempan ditembak. Berwarna hijau kehitaman, sisik ini memiliki lapisan luar yang sangat termineralisasi dan sangat keras dengan permukaan bergelombang di bawahnya yang terdapat beberapa lapisan terdiri dari serat kolagen. Dalam struktur yang mirip dengan kayu triplek yang tebal, walau punya kulit keras, tapi ikan ini bisa tetap bergerak dengan leluasa di dalam air. Seakan sisik keras ini bukanlah sesuatu yang berat. Wah, canggih juga ya. Dengan tubuh dilengkapi oleh armor, jelas nggak ada hewan lain yang bisa memangsa ikan ini. Piranha yang ada ribuan jelas juga nggak akan minat untuk menyerang seekor Arapaima gigas dengan sisik yang tebal. Buaya juga nggak pengen berurusan dengan ikan ini. Sama dengan whale catfish, Arapaima juga bisa melompat keluar air untuk menyerang mangsanya. Walau mereka menggunakan sebuah cara yang lebih tradisional, yaitu cuma lompat untuk menyerang mangsa yang sedang berada di atas dahan pohon yang dekat dengan permukaan sungai. Ikan sebesar ini terkadang memangsa monyet sebagai makan siangnya. Wah, ngeri juga ya. Selain itu, mereka juga punya alat pernafasan labirin yang membuat Arapaima gigas bisa bertahan hidup. Walau air di tempat mereka tinggal punya kualitas yang sangat buruk. Mereka memiliki badan bagai armor, keganasan, dan kemampuan bertahan hidup yang bagus. Sah saja kalau bilang Arapaima gigas adalah monster Amazon yang sesungguhnya. Bahkan mereka juga udah meneror Indonesia dengan kehadirannya di beberapa sungai yang membuat dinas setempat hingga pemerintah ketakutan. Takut kalau ikan ini bakal menghabiskan semua ikan yang hidup di sini. Sama-sama dilarang di dunia. Whale catfish adalah ikan endemik asal Eropa Utara. Namun sejak 1970-an, ikan ini mulai diintroduksi secara masif buat keperluan memancing. Nah, dari sinilah ikan lele monster ini mulai perlahan mendominasi seluruh Eropa. Ikan ini diketahui punya kemampuan bereproduksi yang sangat baik. Satu ekor indukan whale catfish bisa menghasilkan sekitar 25.000 butir telur pada sekali bertelur. Bayangin, kalau ada ribuan ekor indukan whale catfish yang hidup di sepanjang sungai, maka dalam waktu singkat populasi mereka bisa berubah menjadi jutaan. Hal ini yang ditakutkan sama negara-negara di belahan dunia lain. Karena ikan yang tadinya cuma ada satu di sisi Eropa, akhirnya bisa tersebar di seluruh Eropa. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang ketar-ketir sama eksistensi seekor whale catfish. Karena itulah mereka melarang ikan ini untuk masuk ke negaranya. Whale catfish sangat dilarang untuk diimpor ke Amerika Serikat, baik itu untuk keperluan ikan hias atau ikan konsumsi. Jadi walau ikan ini tetap dilarang, walau misal yang dikirim adalah ikan yang sudah mati. Soalnya whale catfish bisa saja mendominasi perairan Amerika Serikat karena ikan ini hidup di sungai yang berair dingin. Sedangkan di sana banyak banget negara bagian yang punya cuaca sejuk. Kalau di Florida, jelas whale catfish bakal sulit bertahan karena airnya hangat. Namun di negara bagian lain, nah itu dia. Apalagi yang dekat Kanada, whale catfish bisa jadi sebuah mimpi buruk buat ekosistem Amerika Serikat. Arapaima gigas yang punya nasib serupa. Walau larangannya nggak seketat whale catfish, Arapaima dilarang di Florida dan hanya diperbolehkan untuk dipelihara untuk keperluan edukasi, pameran, atau ilmu pengetahuan. Kalau buat dipelihara, ikan ini jelas dilarang. Namun ada beberapa negara bagian lain yang masih memperbolehkan warganya buat memelihara Arapaima gigas. Walau tetap harus pakai izin yang ketat pula. Sebaliknya, di Indonesia, Arapaima gigas beneran dilarang karena sudah banyak peristiwa yang melibatkan ikan ini. Dulu penjualan ikan ini di pasaran masih masif. Banyak Arapaima ukuran kecil di pasaran. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ketahuan, pemilik bisa kena sanksi dan ikannya diambil oleh pihak berwenang. Sedangkan whale catfish masih belum masuk ke dalam list larangan.
mungkin mempertimbangkan karena ikan ini termasuk cold water dan akan sulit buat berkembang biak di Indonesia. Lalu siapa yang menang? Whale catfish merupakan ambush predator atau predator yang bergerak secara perlahan. Walau ukuran badan mereka yang sangat besar, ikan ini bukan ikan yang seradak-seruduk dalam berburu dan lebih sabar dalam mengincar buruannya. Selain itu, whale catfish bisa lama bertahan di dalam sungai tanpa harus menghela nafas keluar, karena alat pernafasan mereka bukan berbentuk labirin. Seekor whale catfish bisa saja berdiam sepanjang hari di dalam sungai yang dingin, sembari menunggu mangsanya datang atau pergi ke permukaan untuk mencari burung dara di darat buat jadi menu makan siang. Kelemahan ikan ini cuma kalau kena pancing. Karena mereka adalah ikan rakus, maka monster ini bisa dengan mudah terkena pancingan para pemancing. Namun biasanya, para pemancing akan melepas ikan ini kembali ke sungai karena ikan yang berukuran besar diyakini rasanya tidak enak. Sementara itu, walau berukuran sangat besar mencapai 2 hingga 3 meter dan punya sisik tebal, Arapaima punya suatu kelemahan fatal yang membuat mereka rentan ditaklukkan oleh manusia, yaitu justru karena cara bernafasnya. Tidak seperti whale catfish yang bisa berdiam lama di dalam sungai, Arapaima tidak bisa begitu. Mereka memerlukan oksigen dari luar air untuk bertahan hidup. Untuk itulah ikan ini lebih sering menampakkan dirinya ke permukaan air buat mengambil nafas. Nah, karena perilaku inilah, para pemburunya nggak usah repot-repot buat memancing mereka. Karena cepat atau lambat, seekor Arapaima pasti akan naik ke permukaan buat mengambil nafas. Pas saat itulah, para pemburu langsung menyergap ikan ini untuk ditangkap. Ditambah lagi, nggak seperti whale catfish yang nggak diminati lagi pas sudah gede. Daging Arapaima sangat digemari oleh orang-orang yang tinggal di pesisir Amazon. Mereka yang tinggal di Kolombia punya tradisi setiap tahunnya untuk menangkap seekor Arapaima, yang dalam bahasa lokal disebut pira cucu, untuk dimasak dan dihidangkan bersama keluarga besar. Whale catfish memang nggak punya baju zirah untuk melindungi tubuhnya dari sesuatu yang tajam seperti yang dimiliki oleh Arapaima. Tapi Arapaima nggak punya keleluasan yang dimiliki whale catfish dalam hal menyelam. Justru karena sering berada di permukaan inilah ikan ini bisa ditaklukkan oleh manusia. Allah memberi setiap penghuninya sebuah kemampuan yang berguna untuk mereka gunakan dalam menjalani perannya di setiap ekosistem. Begitu juga yang dimiliki oleh whale catfish dan Arapaima gigas. Kalau memilih siapa yang lebih monster, jawabannya adalah keduanya. Nah, kalau misalkan dibandingkan antara whale catfish dan Arapaima gigas, kamu lebih pilih mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.